Hampir sebagian besar orang mungkin pernah mengalami masalah bau badan. Baik itu karena disebabkan hormon, kebersihan tubuh, maupun faktor pola makan. Namun, tidak semua orang memiliki masalah bau badan. Bahkan ada beberapa orang tertentu yang tidak memiliki bau badan sama sekali. Meskipun dalam kondisi berkeringat ataupun saat tubuh mereka tidak bersih sekalipun. Hal ini terungkap dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Bristol dan dipublikasi pada Journal of Investigative Dermatology. Dalam penelitian tersebut, sebanyak 6.495 wanita diamati variasi gen, usia, dan kebersihannya. Hasilnya menunjukkan bahwa 117 wanita dengan genetik langka, yakni ABCC11 aktif, cenderung tidak menghasilkan bau badan pada ketiak mereka. Tidak hanya itu, penelitian ini juga mencatat bahwa 78% orang dengan genetik langka tersebut tetap memakai deodoran. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa tidak semua orang harus menggunakan deodoran, terutama bagi mereka yang memiliki genetik khusus yang tidak menghasilkan bau ketiak. Temuan ini menunjukkan bahwa genetika bisa membantu seseorang dalam memilih produk perawatan tubuh, termasuk deodoran, ujar Dr. Santiago Rodriguez, salah satu peneliti. Meski tidak menjalani tes genetik, orang dengan gen ini perlu meningkatkan kesadaran diri. Bila ia dan orang di sekelilingnya merasa tubuhnya tidak mengeluarkan bau badan, deodoran tidak diperlukan. Selain menghemat pengeluaran, tindakan ini juga mengurangi paparan bahan kimia dari deodoran pada tubuh. Para peneliti juga menyebutkan bahwa orang dengan genetik ABCC11 aktif ini cenderung memiliki kotoran telinga yang kering. Jadi, memeriksa kotoran telinga bisa menjadi indikator tambahan untuk mengetahui variasi genetik sekaligus menentukan harus atau tidaknya seseorang menggunakan deodoran. Mpox yang sebelumnya dikenal sebagai cacar monyet memiliki potensi untuk berkembang menjadi pandemi jika tidak ditangani dengan serius. Seiring dengan meningkatnya kasus di berbagai negara, pakar kesehatan menekankan pentingnya kewaspadaan dan tindakan pencegahan untuk penyebaran lebih luas. Mereka juga mendesak masyarakat agar tidak menganggap remeh ancaman Mpox dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Redaksi duniadiet.com telah mencatat Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan Mpox sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat global. Hal ini menunjukkan tingkat keparahan dan potensi penyebaran penyakit ini yang sangat luas. Indonesia, seperti negara lain, juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman Mpox. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga Juni 2024 sudah tercatat 88 kasus konfirmasi di Indonesia. Pandangan mengenai bahaya Mpox juga disampaikan oleh dosen FK KMK UGM Dr. Egy Arguni. Ia menjelaskan bahwa meskipun gejala penyakit ini umumnya lebih ringan daripada cacar, namun dapat menyebabkan kematian dalam beberapa kasus. Selain itu, masa inkubasi Mpox yang sangat panjang, yakni bisa mencapai 3 minggu, membuat virus ini lebih mudah menyebar. Penyakit ini dapat bersifat ringan dengan gejala yang berlangsung 2-4 minggu. Namun, bisa berkembang menjadi berat dan bahkan kematian, kata Dr. Egy melansir dari situs resmi Universitas Gadjah Mada Sabtu. Dr. Egy menyebutkan masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai cara penularan penyakit ini. Ia menyampaikan bahwa penularannya dapat melalui kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak erat dengan cairan tubuh atau lesi kulit orang yang terinfeksi, kontak tidak langsung pada benda yang terkontaminasi atau droplet pernapasan, serta kontak langsung melalui hubungan seksual. Ruam di kulit, cairan tubuh, dan koreng sangat menular. Pakaian, tempat tidur, handuk atau peralatan makanan yang telah terkontaminasi virus dari orang yang terinfeksi juga dapat menulari orang lain.
jelasnya. Dokter dan kreator konten terkenal Dr. Tirta kembali menyajikan konten menarik tentang dampak begadang. Banyak netizen penasaran tentang perbedaan antara begadang dan kurang tidur. Dalam jawabannya, Dr. Tirta menegaskan bahwa kedua kondisi ini dapat berdampak serius pada kesehatan jika terjadi secara terus-menerus. Menurut Dr. Tirta, begadang adalah saat seseorang tidak tidur sama sekali sepanjang malam, sedangkan kurang tidur adalah tidur dengan durasi yang tidak mencukupi. Keduanya dapat mengganggu proses regenerasi sel tubuh yang terjadi saat tidur, terutama regenerasi otot yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dr. Tirta juga memberikan tips bagi pekerja shift malam, yaitu untuk tetap beristirahat semaksimal mungkin di waktu yang tersedia. Namun, ia juga menegaskan bahwa resiko kesehatan sudah menjadi bagian dari pilihan mereka. Jika mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur atau insomnia, Dr. Tirta menyarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter saraf yang spesialis dalam menangani masalah tidur. Selain itu, Dr. Tirta juga mengingatkan tentang kebiasaan menggunakan gadget sebelum tidur yang dapat mengganggu kualitas tidur. Tingkat stres yang tinggi juga dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk menghindari penggunaan gadget sebelum tidur dan mencari cara untuk mengurangi tingkat stres. Kabar gembira bagi para penggemar kopi. Sebuah studi terbaru telah mengungkapkan bahwa minum kopi secara rutin dapat berkontribusi pada peningkatan umur dan kesehatan tubuh. Penelitian ini menemukan bahwa kopi, baik yang mengandung kafein maupun tidak, dapat mengurangi resiko kematian akibat berbagai penyakit kronis. Hal ini disebabkan oleh zat-zat yang terkandung dalam kopi yang memiliki efek perlindungan bagi tubuh seperti melawan peradangan dan meningkatkan kesehatan jantung. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh JAMA Internal Medicine, minum kopi dapat mengurangi resiko kematian pada usia yang masih muda. National Cancer Institute juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang berlawanan antara minum kopi dan kematian. Penelitian ini melibatkan 500.000 orang yang menjawab kuesioner kesehatan dan dilakukan penilaian dengan menganalisis berbagai faktor seperti jenis kopi yang dikonsumsi, kebiasaan buruk lainnya, dan riwayat penyakit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara umur panjang dan konsumsi kopi pada hampir semua tingkat dan jenis kopi. Semakin banyak kopi yang dikonsumsi, semakin rendah risiko kematian dini. Namun, hal ini juga tergantung pada kandungan kafein dan jenis kopi yang dikonsumsi seperti yang disaring, instan, ataupun tanpa kafein. Dr. Tirta, seorang dokter terkenal di media sosial yang aktif membagikan edukasi seputar kesehatan melalui konten-konten kreatif, telah membahas berbagai mitos dan fakta yang beredar di media sosial dengan gaya penyampaian yang santai namun informatif. Dr. Tirta berhasil mengemas isu-isu kesehatan yang sering disalahartikan oleh masyarakat menjadi suatu yang menarik dan bermanfaat. Salah satu konten edukatif yang baru saja dibahas oleh redaksi duniadiet.com adalah tentang penanganan luka bakar. Dr. Tirta menegaskan bahwa luka bakar tidak boleh diolesi kecap, odol, atau es batu. Sebaliknya, luka bakar sebaiknya segera dibilas dengan air mengalir. Penggunaan es batu malah bisa memperparah kerusakan kulit, terutama jika luka bakar disebabkan oleh bahan kimia. Selain itu, redaksi duniadiet.com juga membahas mitos terkait kentut yang sering kali dianggap dapat menyebabkan bau napas jika ditahan. Faktanya, menahan kentut tidak berhubungan dengan bau napas, namun bisa menimbulkan masalah serius pada usus seperti ileus obstruktif yang dapat menyebabkan pembekakan dan pecahnya usus. Konten menarik lainnya adalah pembahasan tentang jerawat. Banyak yang percaya bahwa memencet jerawat adalah solusi terbaik.
Namun, Dr. Tirta mengingatkan bahwa tindakan tersebut justru dapat memperparah infeksi. Dr. Tirta juga menepis mitos yang mengatakan bahwa masturbasi dapat mencegah serangan jantung, menekankan bahwa tidak ada hubungan langsung antara kedua hal tersebut. Dengan pengetahuan yang mendalam di bidang kesehatan dan penyampaian yang mudah dipahami, akun Dr. Tirta di media sosial menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jangan lupa untuk mengikuti akun YouTube @tirtapengpengpeng agar tidak ketinggalan informasi kesehatan terkini dari redaksi duniadiet.com.